dikomunikasikan ya. Beset, namanya beset ya. Beset radiologi, telepon orang radiologi. Selamat pagi, Mbak, Mas, saya dari ruangan ini. Saya Andi dari ruangan ini, mau beset. Misalnya, beset, ronsen torak, RM-nya berapa? Sebutkan nomor rekam medisnya. Nah, nanti di jam yang sudah sesuai kontraknya teman-teman antar itu pasiennya untuk ronsen torak. Atau panggil petugas radiologinya ke ruangan kalau tidak mungkin. Ya, yang penting segala sesuatu dikomunikasikan ya. Powernya kita sebagai perawat ya, mau perawat vokasi mau perawat profesi adalah di komunikasi ya. Makanya visi misi kita keperawatan terkait juga dengan komunikasi ya. Mulai sekarang teman-teman latih bagaimana cara berkomunikasi dengan klien ya. Karena komunikasi kita harus terapeti ternyata. Bagaimana caranya kita berkomunikasi namun memberikan efek terapi kepada klien ya. Coba deh teman-teman datang ke dalam ruangan tapi muka teman-teman jutek ya. Kira-kira bisa sembuh pasien? Bisa jadi menambah masalah baru yang tadinya moodnya jelek jadi tambah jelek dah tuh ya. Tapi kalau teman-teman datang ke ruangan, teman-teman sapa dengan nama yang disukai oleh klien. Selamat pagi Popo, selamat pagi Opa, selamat pagi Oma ya. Bagaimana kondisinya hari ini? Ada keluhan apa? Ya. Dia cerita panjang kali lebar. Coba deh teman-teman nanti kalau praktek terapkan itu ya. Datang ke ruangan, teman-teman sapa klien. Klien yang teman-teman rawat, teman-teman sapa. Ya. Pasti mereka akan senang, sangat senang sekali. Ya. Nah, sebelum teman-teman ke klien, teman-teman harus antemin dulu ya. Kira-kira klien yang mau saya samperin itu diagnosis medisnya apa ya? Hasil pemeriksaan terbarunya apa? Kenapa? Karena sering ditanya oleh klien dan keluarga. Ya, sering ditanya, "Sus, bagaimana pemeriksaan hasil lab saya hari ini? Bagus nggak?" Nah, kalau teman-teman sebelumnya nggak baca, teman-teman bakalan bingung. Gue mau jawab apa ya? Ya. Makanya penting persiapan diri, persiapan alat, dan persiapan klien. Makanya selalu tuh kalau ada ujian praktek, ada persiapan diri, persiapan alat, ya, persiapan pasien. Persiapan diri salah satunya adalah mempersiapkan diri secara keilmuan, ya, baca rekam medis secara keseluruhan supaya nanti teman-teman datang ke pasien nggak blank-blank banget, ya. Paling kalau teman-teman lupa, teman-teman sampaikan aja. Baik Pak Bu, saya lihat dulu hasil pemeriksaannya, kan? Saya lihat dulu hasil pemeriksaannya, nanti akan saya sampaikan kembali. Gitu aja, ya. Intinya komunikasinya harus dilatih. Nah, kalau di keperawatan komunitas, pertama kali teman-teman datang di komunitas, yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan survei. Melakukan survei di daerah tujuannya teman-teman, di wilayah tujuan teman-teman. Misalnya, teman-teman prakteknya di RTX misalnya, ya sudah lakukan survei di RTX. Formatnya gimana? Formatnya adalah menggunakan Windshield Survey. Apa aja kontennya? Kontennya ada code community, subsystem, sampai dengan persepsi. Ya, ini harus sudah antem nih teman-teman. Karena sudah dibahas, teorinya sudah dibahas. Tinggal praktiknya aja. Ya, lihatin deh. Di sini ada aspek yang harus teman-teman kaji. Aspek yang harus teman-teman observasi. Di sini observasinya, hasilnya teman-teman catat di sini, ya. Kemudian data, ya, data-data terbaru yang harus teman-teman tampilkan juga di sini, ya. Misalnya datanya itu 20% warga RTX, ya, banyak menderita TB. Ternyata dari observasi teman-teman, ya, ternyata rumahnya banyak yang nggak berventilasi, ya. Tuliskan saja di sini, ya. Tulis. Di sini ada histori. Apa yang teman-teman lihat, teman-teman tulis di sini, ya.
Kemudian kaitannya dengan demografi. Data-data demografi itu kaitannya dengan jenis kelamin, kemudian usia, apakah banyak yang muda, apa yang tua. Ya. Itu teman-teman tulis nanti. Intinya format pengkajian perawatan komunitas itu yang pertama ditampilkan adalah data-data dasarnya dulu, ya, masuk data-data demografi, termasuk juga ada etnis, ya. Etnis apakah di sini sukunya apa, ya, banyak juga Jawa, Chinese atau apa, ya, sampai dengan nilai dan keyakinan, ada gereja apa enggak, masjid apa enggak, ya. Temple ya untuk yang beragama Hindu atau Buddha. Ya. Lalu data subsistemnya juga jangan lupa ya. Ada lingkungan fisik sampai dengan rekreasi harus teman-teman kaji ya. Harus teman-teman observasi maksud saya. Ini lembar observasinya sudah ada, silakan teman-teman observasi dengan menggunakan format ini. Pak, ada nggak yang dalam bahasa Indonesia? Saya pusing ya bahasa Inggris. Ada ya. Teman-teman searching aja ya. Yang dalam bahasa Indonesia banyak sekali. Lalu yang nggak kalah penting adalah data persepsi ya. Persepsi perawat dan persepsi klien ya. Persepsi perawat dan persepsi klien harus teman-teman kaji. Jangan sampai teman-teman sudah mengkaji panjang kali lebar, tahu-tahu memang udah kegiatannya mereka tuh. Begitu. Ya. Melakukan praktik kesehatan yang cenderung berisiko ya. Silakan teman-teman kaji terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ini data community ya. Ini di bagian sebelah kanan itu cara untuk mendapatkan data sebelah kiri ya. Teman-teman lihat untuk aspek sejarah bisa teman-teman dapatkan melalui di perpustakaan ya. Di perpustakaan atau kalau misalkan teman-teman punya silsilah keluarga ya, silsilah keluarga, teman-teman lihat ya. Ini si X kawin dengan X ya. Derita penyakit apa, meninggal, itu ada tanda-tandanya ya. Yang jelas segala sesuatu di sini sudah ada ya. Coba deh teman-teman lihat di statistik ya, BPS itu biasanya sajikan data sejarah. Atau kalau teman-teman mampir di websitenya Devkes ya, Kemenkes atau websitenya itu Dinas Kesehatan kota atau provinsi, teman-teman lihat ya bagaimana data demografisnya ya, itu sudah ada di sana, termasuk status menikah ini banyak yang single apa bagaimana ya, termasuk data-data kematian maupun kelahiran ada di sana. Kalau data-data terkait dengan tipe keluarga itu ada di sensus ya, status perkawinan juga bisa menggunakan sensus penduduk. Nggak tahu kalau di sini ya, tapi kalau di tempat saya di daerah Kalimantan itu tiap rumah ada tuh ditempelin sensus penduduk. Ya, dulu saya nggak ngerti itu apa. Ternyata itu digunakan untuk mendata ya, mendata bahwa keluarga tersebut memang sudah terdaftar ya di status pendudukannya. Oke, kaitannya dengan religion, teman-teman bisa observasi terkait dengan nilai dan keyakinan, boleh teman-teman melalui kontak personal. Kontak personal. Karena ada beberapa orang yang sensitif ini ya, bahas terkait dengan nilai dan keyakinan sensitif, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang menerapkan praktik kesehatan tertentu. Oke. Nah, ini sudah teman-teman bahas nih minggu lalu ya. Saya nggak perlu jelaskan satu-satu. Ya, ini data-data subsistem yang harus teman-teman kaji ya. Mulai dari lingkungan fisik, pendidikan, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintahan, sampai dengan rekreasi ya. Teman-teman harus kaji di pengkajian komunitas. Nah, oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau belum ada,
kita lanjut dulu ya. Teman-teman, ini kaitannya dengan legal etik perawatan ya. Legal etik perawatan yang harus teman-teman tahu supaya nanti pada saat teman-teman melakukan praktik ya keperawatan di rumah sakit, apalagi teman-teman mahasiswa ya, bagi teman-teman mahasiswa supaya punya gambaran ya bahwa pekerjaan perawat itu nggak cukup cuma cepat, nah tapi harus tepat ya. Cepat boleh ya, tapi tepat juga penting. Jangan sampai kita salah maksudnya mau melakukan tindakan A jadi B. Ya. Sekarang banyak obat-obatan yang namanya itu sama, teman-teman. Ya. Namanya sama, sediaannya juga sama, warna sediaannya sama. Ya. Teman-teman, saya pernah di ruang COVID ya, kebetulan pasien ini diagnosis medisnya itu COVID-19 terkonfirmasi ya. Kondisinya sudah baik ya, kondisinya sudah baik. Ada obat untuk terapi inhalasi namanya NAC, obat terapi inhalasi. Bentuk sediaannya itu sama seperti Sotatik. Sotatik itu obat mual, teman-teman. Bentuknya sama-sama ampul, warnanya sama ya, cuma beda penulisannya. Itulah kenapa saya bilang penting kerja tepat, ya, nggak hanya cepat. Orang ini, perawat ini kerjanya saya akui cepat, sat sit ya, cepat kerjanya. Bahkan ngoplos obat aja nggak sampai beberapa menit, udah kelar. Nah, tapi karena kurang teliti, ya, melihat si NAC itu seperti Sotatik. NAC harusnya diberikan melalui uap, ya, melalui inhalasi uap, nebulizer, ya dia suntik, ya, dia suntik NAC-nya. Kalau obatnya NAC dalam sediaan Respar, ya nama obat NAC juga kandungannya, ya Respar namanya, tapi itu memang dia masuk ke vena. Nah kalau NAC yang satu ini adalah inhalasi, beda ya. Jadi jalur pembelian obat itu banyak, ya. Akibatnya apa? Si klien yang tadinya itu harusnya sudah boleh pulang, besoknya sudah boleh pulang karena kondisinya sudah baik, jadi nggak jadi pulang. Dia sudah negatif, tapi perlu mendapatkan perawatan lagi untuk observasi, karena ternyata pasiennya jadi takikardi. Ya, takikardi karena masuk NAC melalui pembuluh darah. Ya. Dan itu harus dikasih antidotum. Jadi pelajarannya adalah bekerjalah cepat dan tepat. Ya. Kalau teman-teman ngasih obat, perhatikan dulu ya label obat dengan advice dokternya, benar apa enggak ya, itu ya, termasuk dosis-dosisnya. Ya. Saya juga kalau di rumah sakit kerjanya cepat ya, substitut, tapi saya juga memperhatikan, oh benar obatnya ini ya. Yang pertama ya, legal etik ya, kaitannya etik keperawatan. Yang pertama adalah autonomi. Ya. Ada yang bisa kasih contoh autonomi ini yang seperti apa, teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh yang autonomi? Coba saya tunjuk dulu deh, biar nggak ngantuk. Fitria Nurholifah? Ada? Bapak, maaf Pak, ada Pak. Ya, autonomi, silakan contohnya. Baik Bapak. Contohnya yang seperti apa? Baik Pak, contohnya kayak kita itu respect Pak terhadap si pasien itu Pak. Jadi contoh dari respect itu tidak memaksa dan juga kita bisa bertindak kepada pasien itu secara profesional Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ya, jadi garis bawahi kata respect teman-teman ya. Garis bawahi kata respect. Artinya
ketika si pasien tersebut akan ya mendapatkan terapi, ada advice dokter nih dari dokter ditulis di CPPT bahwa pasien ini dapat misalnya terapi infus, misalnya ya pasien baru masuk datang ke ruangan, ya ada instruksi di pemasangan infus, ya misalkan 500 per 8 jam, nulis advice-nya seperti itu tuh dokter. Untuk tetesannya teman-teman atur sendiri. Ya, saya rasa teman-teman sudah semester 5, sudah antem tuh rumus perhitungan infus. Masih ingat Siti Nurhalizah rumus perhitungan infus? Masih ingat nggak? Aduh lupa Pak. Rumus perhitungan infus. Kalau pasiennya dapat infusnya melalui infus pump ya, nanti tinggal setting ya 500 harus habis dalam 8 jam. Nanti tetesannya itu otomatis. Alat yang ngatur jumlah tetesannya, kecuali memang ada mampet. Ya, ada mampet ya gangguan bunyi belnya. Tapi kalau manual, teman-teman harus hitung. Masih ingat Siti Nurhalizah? Atau belum disampaikan? Sudah Bapak, yang untuk rumus Baxter semuanya saya tahunya Pak. Apa? Gimana? Rumus Baxter. Gampang aja ya. Kita lihat kondisi pasien kita anak-anak apa dewasa dulu ya. Kalau anak-anak ya, kalau dewasa 500, misalnya sediaan satu pelabot itu kan kebanyakan 500 ya. Misalnya RL 500 per 8 jam. Misalnya 500 per 8 jamnya itu diubah ke dalam menit. Ya, misalnya 500 dikali, karena ini dewasa, faktor tetesannya pasti 20 kan. Kali 20 dibagi 8 kali 60. Itu rumusnya ya. Jadi menentukan tetesan infus, ini contoh aja ya, contoh kalau kita sebagai perawat, bagaimana cara kita bekerja kalau misalkan si pasiennya ada instruksi. Datang kita ke pasiennya, selamat pagi Pak, Bu. Ya, saya Andi yang bertugas dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Ada instruksi dokter nih Pak, Bu. Terus dipasang infus, karena beberapa obat mau kita kasih lewat infus. Ya, sampaikan ke pasiennya. Ternyata pasiennya nggak mau dipasang infus. Ya, ternyata pasiennya nggak mau dipasang infus karena setiap dia sakit katanya nggak pernah dipasang infus, cuma minum obat tablet aja. Oke, teman-teman edukasi dulu. Obat tablet dan obat infus seperti ini cara kerjanya. Ya, teman-teman edukasi, tapi ternyata pilihannya si pasien tetap nggak mau dipasang infus. Sampaikan, baik Pak Bu, karena Bapak dan Ibu tidak mau dipasang infus, mohon tanda tangan di sini dulu Pak Bu. Ya, nanti akan saya sampaikan ke dokternya untuk diresepkan obat tablet. Gitu ya. Sampaikan ke dokternya dengan metode S-bar. Ya. S, situation, background, analisis, dan recommendation. Ini tadi berapa orang nih? 10 orang belum ada ya. Mahasiswanya ada 39, tapi di sini ada 29. Kemana yang 10 orang? Ke toilet. Oke. Kemana tuh yang 10 orang? Apa tuh? Asar laksamana. Ya, bahaya tuh. Pak, maaf Pak, salah kirim Pak. Oke. Ya, yang 10 orang tolong dicari itu kemana ya. Oke, itu autonomi, respect individual freedom ya, respect dengan pendapatnya si pasien. Kalau pasien yang nggak mau dipasang input, kita kasih aja surat penolakan. Jadi informed consent itu ada dua teman-teman. Informed consent itu ada dua, ada yang bentuknya persetujuan, ada yang bentuknya penolakan ya. Kalau pasiennya setuju untuk melakukan tindakan medis, ya, suruh pasiennya tanda tangan di lembar persetujuan. Atau kalau dia menolak, suruh tanda tangan juga di lembar penolakan. Artinya pasien menolak untuk melakukan tindakan tersebut.
Kenapa perlu tanda tangan? Supaya teman-teman nanti saat ditanya oleh dokter, kok nggak ada dipasang infus, teman-teman punya bukti. Ya, Dok, mohon maaf sebelumnya. Nah, tadi sudah kami sampaikan, sudah kami edukasi, namun pasiennya tetap menolak untuk pasang infus. Ini surat penolakannya, Dok. Nah, ada bukti ya. Atau kalau sewaktu-waktu kondisi pasien drop, keluarganya komplain, teman-teman bisa tunjukkan juga itu. Ya. Karena aneh bin ajaib juga. Dia yang menolak, dia yang komplain. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya bukti, teman-teman nggak pasti au ngejawab pasien dan keluarganya. Ya, karena nggak ada bukti. Tapi kalau buktinya jelas, teman-teman bisa tunjukkan. Ya. Itu yang pertama, autonomi. Yang kedua, beneficient. Coba beneficient Nadia JW. Silakan Nadia. Bagaimana contoh penerapan etik aspek ini beneficient? Nadia ada? Bapak, ada Bapak. Ya, silakan. Yang ini, yang beneficient. To do good for patient. Silakan. Menurut pendapatnya Nadia aja dulu. Menurut saya begini, Pak. Nggak usah lihat itu. Teman-teman ingat aja kata benefit. Ya, beneficient, ingat aja kata benefit. Benefit itu artinya apa? Berbuat baik ya, Pak. Iya, benefit itu artinya segala tindakan yang kita lakukan benefit untuk si klien. Ya, bermanfaat untuk klien. Ya. To do good. Ingat aja kata good tuh. Baik untuk pasien ya. Artinya tidak membahayakan si pasien. Contohnya apa ini? Pemberian obat kebanyakan ya. Teman-teman kalau nanti di rumah sakit ada list pemberian obat ya. Berapa benar pemberian obat? Masih ingat nggak? Berapa benar pemberian obat? 6, Pak. 6 Apa benar, aja? Pak. Apa aja? 1? Benar? Benar pasien. Benar pasien, Benar benar obat, Ya. benar dosis, waktu, benar waktu, benar rute, dan benar dokumen. Iya, betul ya. Yang pertama benar pasiennya dulu ya. Yang pertama benar pasien. Jangan sampai pasien tersebut nggak ada instruksi dikasih obat A, kita kasih obat A ya. Cara supaya tidak salah ngasih sama pasien, kalau pasiennya dirawat di ruangan yang satu ruangan cuma dia sendiri, itu nggak apa-apa, jarang ada kesalahan. Yang sering adalah pasien-pasien yang dirawatnya satu barak, banyak bednya ya, apalagi namanya mirip-mirip ya. Teman-teman datang nih, Tuan X misalnya ya, panggil Tuan X, atau enggak Bu Hesti, ya Pak Bu dari ujung sana, ya Suster dari ujung sana manggil ya Suster, karena namanya sama-sama Hesti, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu itu Hesti yang kita maksud ya? Sebutkan si Hesti yang ini, sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, ya kan? Sebut nama lengkap dan tanggal lahir. Sambil kita lihat braceletnya, gelang namanya. Ya. Itu cara untuk memastikan bahwa benar ini pasien yang kita maksud. Sambil lihat instruksinya. Oh betul, ya rekam medisnya. Ya jangan sampai salah. Ya. Pasien nggak ada instruksi untuk dikasih NaCl 3%, tahu-tahu dapat NaCl 3%. NaCl 3% kan mahal. Ya, memang tidak terlalu membahayakan pasien, tapi dari segi pembiayaan pasien dirugikan. Pasien dan keluarganya komplain. Kok dapatnya ini, Sus? Dokter nggak ada bilang ada ini, katanya gitu.
Ya, sekarang pasien dan keluarga pintar-pintar ya. Kadang-kadang mereka nanya, Sus, dari yang saya baca ya di Google ya, kok ini begini ya? Ya, kalau teman-teman nggak siapkan diri secara keilmuan, teman-teman bakalan kalah sama mereka. Ya, tapi kalau teman-teman punya keilmuan yang oke, ya, sebelum ke pasien, teman-teman baca, ya itu kondisi pasien, teman-teman bisa jawab, ya. Bisa jadi dia dapat informasinya dari Google yang mana, gitu ya, dari blogspot mana, ya, atau dari informasi yang mana yang nggak jelas siapa yang nulisnya. Ya, tapi kalau teman-teman kan jelas, teman-teman belajar keperawatan setiap hari, baca jurnal, baca informasi kesehatan, ya, ikuti perkembangan kesehatan, ya, teman-teman bisa edukasi mereka. Itu beneficient. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak membahayakan si pasien. Pasien yang tadi sakit jadi sembuh, ya. Yang tadi sudah sembuh supaya tetap sehat, jangan sampai sakit lagi. Karena ternyata pasien yang sudah sembuh, kalau perawatannya itu nggak bagus, pasiennya itu bisa kambuh lagi sakit. Balik lagi ke rumah sakit. Ya, ketemu ibu lagi. Baru 2 hari yang lalu pulang. Udah masuk lagi, kata susternya. Iya, Sus. Kenapa ya? Tahu-tahu dilarang makan pedas, dia makan pedas di rumah. Ya, dilarang makan asam, dia asam aja di rumah itu. Karena bandel. Ya, Pak, Bu, Ibu kan punya riwayat sakit MAH ya. MAH ini terjadi karena adanya peningkatan asam lambung. Asam lambung bisa meningkat kalau Ibu konsumsi ini. Ya, makan pedas, makan asam, makan apalagi, bilang aja. Termasuk faktor stres, Bu. Ya, untuk sementara jangan dulu ya. Nah, teman-teman sudah edukasi, ternyata dia bandel di rumahnya. Sudah diingatkan keluarganya, Pak, Bu, tolong ingatkan si oma atau opanya, ya. Ini jangan dulu dimakan. Minum obatnya harus teratur. Ternyata obatnya nggak diminum teratur. Balik lagi ke rumah sakit. Dianya ketawa-ketiwi aja, senyum-senyum. Hehehe, katanya ya. Karena nggak patuh sama pengobatan. Itu terkait beneficient. Lalu yang selanjutnya konfidensial. Ayo, silakan yang bisa kasih contoh terkait dengan konfidensial. Siapa aja deh boleh. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, betul. Konfidensial itu kaitannya dengan privacy, kaitannya dengan kerahasiaan. Ya, ini yang yang sering kali kadang diabaikan. Ya. Kalau pasiennya itu dalam satu kamar cuma dia sendiri, ya, mungkin nggak akan ada apa ya, dia ngerasa aman-aman aja. Gitu, ya, apalagi di situ ada tampilan. Ya. Tapi kalau misalkan pasiennya dirawat di barak, ya, dalam satu ruangan ada beberapa, dan teman-teman mau melakukan tindakan keperawatan, ya, pasien yang memerlukan privasi tapi diabaikan, nah itu pasiennya suka ngomel, pasiennya marah, ya. Misal teman-teman mau ada instruksi dari dokternya, ya, instruksi dari dokter untuk dilakukan pemasangan kateter, ya, misalnya ya, ternyata saat pemasangan kateter sampirannya itu lupa ditutup, ya, si pasiennya bisa ngamuk tuh. Kadang-kadang kita juga
ada faktor U ya, faktor lupa ya. Tapi itu bisa dihindari ya. Teman-teman kalau pasang kateter ya udah biasanya berdua tuh. Ya. Satu orang steril, yang satu orang on ya. Nah, satu orang yang on inilah yang bantu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang sifatnya bersih. Ya, karena pemasangan kateter itu kan prinsipnya steril. Ya. Kaitannya dengan privasi ya. Jangan sampai si pasiennya ngomel-ngomel gara-gara si perawatnya lupa nutup sampiran. Ya, termasuk kaitannya dengan diagnosis medis. Kalau tadi Hesti menyampaikan contoh ya, ada beberapa klien yang pengen dirahasiakan penyakitnya itu apa ya. Kalau saya pernah kasih contoh klien dengan HIV, ya. Nggak mau istrinya tahu kalau dia HIV. Ya. Sebagai perawat kalau dilihat dari aspek legal, etik ini, kita harus respect ya. Kalau dia minta nggak usah dikasih tahu istrinya, ya kita perlu kasih tahu. Tapi kadang-kadang kan dilema. Keluarganya minta jelasin hasil pemeriksaan, si kliennya nggak mau hasil pemeriksaannya diketahui oleh keluarga. Ya kan? Dilema perawatnya. Kalau kondisinya seperti itu, teman-teman nggak usah pusing-pusing ya. Ada orang yang lebih kompeten lagi untuk menyelesaikan kasus dilema etik ya. Di keperawatan ada komite etik keperawatan ya. Segala sesuatu yang kaitannya dengan dilema etik, masalah etik keperawatan diselesaikan oleh komite etik keperawatan ya. Nanti kita dipanggil menjelaskan ya di forum ya, penanganannya seperti apa nanti akan diselesaikan oleh komite tersebut ya. Itu kaitannya dengan konfidensial ya. Saya dulu waktu zamannya mahasiswa, zamannya nurse juga, kebetulan saya praktiknya di RSUP Persahabatan. Saya pernah merawat klien dengan penyakit kelamin. Gak tahu kenapa saya banyak dapat klien yang penyakit kelamin, teman-teman. Sampai dengan kerja pun, ya, sampai dengan saya kerja pun banyak merawat klien dengan penyakit kelamin. Ya, ya paling mentok-mentok ya hemoroid. Ya. Pasien-pasien dengan penyakit kelamin yang debridement ya. Jadi skrotumnya, kulitnya dibongkar, diambil ya. Jadi tinggal ibarat kalau bahasa awamnya itu tinggal bijinya kelihatan tuh. Dan itu kita lakukan perawatan luka setiap hari. Ya. Karena kalau nggak dirawat itu busuk nanti. Ya, lendir kita bersihkan lendir-lendirnya. Ya, yang di dalamnya ya kita obok-obok aja gitu. Pasiennya kesakitan, ya sakit. Ya. Tapi kalau nggak dibersihin, justru bakalan lama sembuhnya. Ya, kita semprot dengan NaCl. NaCl kalau disemprot ke kulit itu biasanya adem. Ya. Adem, kita bersihkan, ambil jaringan yang udah mati, kemudian yang pusnya itu, nanahnya itu kita pencet, keluarin tuh nanah. Ya. Kita bersihin dengan NaCl. Dan itu memang tinggal buah jakarnya aja yang kelihatan. Nah, dia butuh privasi tuh orang-orang seperti itu. Ya. Tentunya si pasiennya itu legowo orangnya ya. Mau dirawat oleh mahasiswa ya. Dan kita memang informasi dulu, Pak, Bu, saya anti mahasiswa dari Stikes bla 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 ya. Kita sampaikan saja bahwa kita mahasiswa ya. Saya mau melakukan perawatan ini. Ya, biasanya dia agak sedikit sungkan. Tapi kalau kita bisa mengedukasi, bisa kasih pengertian ya, bisa orang itu menaruh kepercayaan sama kita ya, kita bakalan dipercaya terus. Ya, sampai dia keluar pun dia masih ingat. Ya, masih ingat sama saya. Bahkan istrinya juga ya. Ternyata setelah dikaji, si klien ini adalah supir angkot yang setiap harinya itu kerjanya di tempat panas ya. Kalau supir angkot kan jarang dia duduk berdiri ya. Lalu aja di tempat dia nyetir maksudnya. Ya, akibatnya apa? Sirkulasi udara ke daerah vital ya sedikit. Ya, sirkulasi udaranya sedikit ya. Baru kemudian ditambah lagi dengan perilaku berisiko lainnya seperti gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Ya, enggak semua, tapi di klien yang saya kaji itu seperti itu. Ya. Kaitannya dengan etik juga jadi pemandu nih. Pemandu bagaimana seorang harus berperilaku, perawat harus berperilaku, ya.
supaya dia bisa memposisikan diri ketika dia berhadapan dengan kliennya, termasuk ketika dia berhadapan dengan klien yang komplain. Ya, ingat bahwa ketika teman-teman kerja pasti akan ada yang namanya komplain. Cuma tingkatannya kan beda-beda ya. Kita sebagai perawat, kekuatan kita adalah mendengar dan komunikasi. Dengerin aja dulu itu komplainnya dia. Baru setelah selesai dia komplain, sampaikan, baik Pak Bu, ya, masukan dari Bapak dan Ibu akan saya sampaikan ke manajemen atau akan saya sampaikan dengan suster kepala, misal ya. Oke, jadi pemandu cara kita berperilaku. Lalu kaitannya dengan fidelity. Ada yang bisa kasih contoh fidelity? Siapa aja boleh? Fidelity. Coba Astrid Mudyasita. Ada orangnya? Ada Astrid Mudyasita? Nggak ada. Oke. Bapak, maaf Bapak, ada Bapak. Ya, silakan. Contoh dari fidelity itu yang seperti apa? Kurang tahu Bapak, maaf. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat kaitannya dengan fidelity? Siapa? Andi Pak, izin Ya. menyampaikan pendapat. Fidelity itu menepati janji, contohnya kayak data akan diberikan insulin di jam 10. Nah, kita sebagai perawat harus tepat waktu dan menepati janjinya di jam 10, Pak. Nggak ada istilah telat ataupun lupa, Pak, kayak gitu, Pak. Oke, menepati janji, respect to our work. Ya. Teman-teman kalau nanti di ruangan ya, teman-teman jangan suka mengiming-iming. Ya, iming-iming gini. Si omanya nggak mau dikasih obat nih jam sekian. Mau dikasih obat apa? Mau dikasih obat suntik nggak mau. Mau diambil darah nggak mau. Teman-teman iming-iming. Oma, ayo minum obatnya. Nanti kalau udah minum obat, sudah sembuh, besok pulang. Nah, jangan suka iming-iming sama pasien. Besoknya, teman-teman dinas, itu ditanyain lagi. Suster yang kemarin bilang, saya bisa pulang hari ini. Kok saya nggak pulang-pulang? Kata si omanya. Ditagih janjinya. Ya. Jadi jangan menyampaikan ke klien sesuatu yang belum pasti. Ya. Kecuali memang sudah ada instruksi dari dokter bahwa si klien ini boleh pulang. Misal, instruksi baca CPPT, instruksinya besok boleh pulang. Ya. Persiapkan proses pulangan. Misalnya ya, plan di P-nya itu, di planningnya. Nah, itu pun juga teman-teman jangan sampaikan ke pasien harusnya. Ya. Jangan sampaikan bahwa itu boleh pulang besok. Khawatirnya adalah besoknya kondisinya drop lagi. Karena kan kondisi orang yang kalau dirawat itu kan fluktuatif kan. Kadang-kadang nggak stabil. Ya. Hari ini bagus, besoknya itu kadang-kadang nggak bagus lagi. Ya. Namanya juga orang sakit kan. Organnya itu mengalami gangguan. Ya. Satu organ mengalami gangguan, organ lain juga ikut terkena. Ya, jangan mengiming-iming. Lebih baik teman-teman sampaikan, Oma, Opa, ya, obatnya diminum. Ya, kan Oma, Opa kan gula darahnya masih tinggi, ya, supaya gula darahnya normal lagi, obatnya diminum. Saya bantu ya minum obatnya. Oma udah makan tadi kan? Udah teman-teman bantu ambil minumnya, terus diminumin obatnya. Atau kalau misalkan kliennya pakai NGT ya sudah lebih gampang. Kasih obatnya melalui NGT. Ya, teman-teman tinggal gerus ya, obatnya dicampur ya. Campur pakai air putih sedikit aja. Ya, teman-teman kasih lewat NGT. Ingat ya, prinsip kalau pemberian obat melalui NGT apa? Udah pernah praktik NGT, teman-teman?
Maaf Pak, sudah. Sudah, Bapak. Sudah. Prinsip pemberian obat melalui NGT atau pemberian makan melalui NGT itu ngikutin gaya gravitasi ya teman-teman. Nggak ada dorongan dari atas. Kita ngedorong itu nggak boleh. Ya. Tapi nggak turun-turun Pak. Gua kesel nih. Itu nggak turun, lama banget sih turunnya. Tinggi lagi ya. Ya, jangan sampai teman-teman ambil fluid 50 teman-teman dorong. Itu bisa melukai lambung ya. Nanti lambungnya perdarahan, pasiennya pup keluar darah. Ya, timbul lagi masalah baru. Ya. Lebih baik teman-teman campurkan obatnya dengan air putih ya, teman-teman kasih. Lalu bilas ya, jangan lupa bilas. Setiap teman-teman memasukkan cairan ke dalam tubuh, teman-teman catat jumlahnya. Ya. Teman-teman catat jumlahnya, baik pemberian melalui infus maupun melalui NGT. Termasuk kalau ada residu ketika teman-teman tarik, itu teman-teman catat. Kenapa? Ya. Kenapa kira-kira? Kan? Iya Pak. Kenapa kira-kira harus dicatat rasionalnya? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Menurut saya, nggak apa-apa. Atau yang lain ada yang mau kasih pendapat? Kan mau ngomong tadi. Silakan. Maaf Pak. Mungkin untuk nanti pendokumentasian Pak. Untuk mendapatkan data objektif juga Pak. Oke. Ada lagi pendapat lain? Kira-kira kenapa harus dicatat? Karena kita kan perawat nurse nih. Perawat nurse harus rasional. Harus rasional jalan. Coba saya lihat. Saya jalan-jalan ke nama-nama yang belum saya sebutkan. Saya sambil ngapalin orang-orangnya. Yolanda Sukma, silakan Yolanda Sukma. Ada orangnya? Bapak, maaf Bapak. Iya Bapak. Iya. Kira-kira kenapa harus dicatat? Jumlah yang masuk. Maaf Bapak, apakah boleh diulang kembali Bapak? Iya. Jadi kalau kita ngasih obat melalui selang NGT, ya, setiap cairan yang masuk dan yang keluar itu kita dokumentasikan. Rasionalnya kenapa itu harus didokumentasikan? Bapak, maaf Bapak, mungkin untuk evaluasi Apa yang dievaluasi? cairannya. Obat. Cairan. Iya Oke. Bapak. Oke. Teman-teman pernah dengar istilah balans? Pernah dengar? Berapa? Ya. Tujuan kenapa kita harus catat semua cairan yang masuk maupun yang keluar itu adalah tujuannya untuk perhitungan balans cairan. Balans cairan dihitung yang masuk dan yang keluar. Yang masuk berapa dikurangin yang keluar. Lalu dikurangin lagi dengan IWL, invisible water loss. Ya. Nanti teman-teman lihat ya, searching atau searching sekarang boleh deh. Ya, untuk perhitungan balans cairan. Supaya apa? Ya. Jangan sampai nanti teman-teman menemukan gejala pasiennya bengkak, ya. Ya, pasiennya bengkak. Karena teman-teman nggak monitor jumlah cairan yang masuk. Ya. Bengkak aja pasiennya, timbang berat badannya, naik berat badannya, ya. Nah, itu fungsinya ya, untuk memonitor cairan yang masuk dan cairan keluar supaya teman-teman bisa hitung apakah balance apa enggak. Ingat rumus perhitungan kebutuhan cairan itu 0,5 sampai 1 kilogram ya. 0,5 sampai 1 ya mili per kilogram berat badan ya. Itu dihitung lah. Kalau berat badannya itu 65 kali 0,5 berapa sampai dengan 65 kali 1. Itu estimasi kebutuhan cairannya si pasien. Ya.
estimasi kebutuhan cairannya si pasien. Ya, kalau misalkan kurang dari itu berarti bisa kita tegakkan diagnosis nanti. Kebutuhan cairan kurang dari cairan kurang dari kebutuhan tubuh, ketidakseimbangan cairan ya, kurang dari kebutuhan tubuh atau lebih dari kebutuhan tubuh kalau misalkan lebih dari hasil perhitungan itu ya. Intinya untuk menghitung balance cairan adalah input kurang output. Kalau mau pakai IWL kurangin IWL. Teman-teman harus bisa menghitung IWL berarti. Ya. Cari rumus perhitungan IWL ya. Kalau saya dulu setiap saya dikasih tahu sama dosen IWL misalnya. Saya catat itu IWL. Nanti setelah perkuliahan saya cari IWL apaan sih? Padahal tadi saya nggak nanya itu IWL apa ya, bisa aja saya nanya langsung ke dosennya. Tapi saya lebih senang searching aja. Oh IWL ini itu ya definisinya perhitungan seperti ini. Ya. Nanti cari insessible water loss. Ya, jadi setiap penambahan satu suhu tubuh, suhu badan, itu teman-teman kalikan 10%. Rumus IWL adalah 15 dikali berat badan dibagi 24 jam ya. Ya, silakan teman-teman searching lagi aja untuk perhitungan IWL ya. Karena itu biasanya teman-teman dapatkan di perkuliahan keperawatan KMB ya kalau kami dulu. Kalau sekarang mungkin perawatan dewasa kali ya. Ya, silakan teman-teman diskusikan dengan dosen pengampunya. Oke, fidelity, itu fidelity. Kalau justice, teman-teman, apa yang teman-teman pahami terkait dengan justice? Jawab, Bapak. Justice itu keadilan, Bapak. Iya, kalau diaplikasikan ke ilmu perawatan, penerapannya seperti apa? Kayak misal harus adil dalam memberikan asuhan keperawatan ataupun terapi, Bapak, terhadap pasien-pasien. Oke, ini kaitannya dengan kalau teman-teman ucap sumpah, ucap janji perawat, inilah yang teman-teman sebut dengan tidak membeda-bedakan pangkat dan kedudukan. Pernah kan begitu? Dengar nggak pada saat mengucapkan sumpah profesi ya? Tidak membeda-bedakan klien berdasarkan pangkat dan kedudukan. Nah, itu contoh penerapannya. Pasien dengan diagnosis apa aja, kondisi apa aja, nggak boleh kita tolak. Ya. Nggak boleh kita tolak. Kalau memang fasilitasnya itu kita nggak punya di rumah sakit tersebut, rujuk pasiennya itu ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Ya, tapi jangan ditolak, tetap kita tangani dulu, sampaikan ke keluarganya, Bu, ini kami stabilkan dulu kondisi si pasiennya sambil kami menunggu rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya, ya, supaya penanganannya lebih tepat, ya. Sampaikan ke si pasien, ya. Intinya jangan membeda-bedakan klien, jangan pernah menolak klien. Ya. Kebanyakan keluhan dari masyarakat, keluhan dari pasien itu merasa dia ditolak, ya, karena datang ke IGD nggak mendapatkan penanganan, tahu-tahu udah dirujuk. Harusnya ditangani dulu di sini, baru nanti pada saat rujuk disampaikan ke rumah sakit rujukan apa yang sudah kita lakukan, dioperin, ya, di rumah sakit kami sudah mendapatkan penanganan ini, ya. Dari dokter sih rencananya ini, ya, dari dokter DPJP-nya rencananya akan lakukan tindakan ini, tapi di kami nggak punya fasilitas ini. Ya. Oke, sudah, itu justice. Kemudian kaitannya dengan non-malefficient. Ini jelas ya, kaitannya dengan tidak membahayakan si pasien, kaitannya dengan malpraktik ini, teman-teman. Tindakan yang kita lakukan itu aman intinya untuk si pasien, tidak membahayakan si klien. Ya, itu kaitannya dengan non-malefficient. Artinya, kalau kaitannya dengan tindakan perawatan, yang kompeten untuk melakukan tindakan tersebut adalah perawat. Ya, yang kaitannya dengan tindakan medis oleh dokter, atau kaitannya dengan gizi oleh ahli gizi atau dokter gizi, ya, semua ada porsinya masing-masing. Ya,
Lalu kaitannya dengan veracity, ini sering nih, sering dilema juga kita kaitannya dengan veracity, harus jujur, ya. Sementara kliennya itu nggak mau. Ini orang-orang tahu penyakitnya, keluarganya, bahkan istrinya, ya, bahkan anaknya, ya. Kadang-kadang kita dilema, tapi itu tadi ya kembali. Kalau dilema etik jangan tersimpulkan. Ada bagiannya tersendiri. Siapa yang harus menyelesaikan itu? Oke. Sebelum kita lanjut ke proses perawatan, saya kasih kesempatan teman-teman minum dulu buat biar nggak ngantuk, ya. Kita balik lagi di 3.15 ya. Silakan minum dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu. 3 menit saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai di pembahasan terkait dengan legal etik, ada yang mau didiskusikan nggak, teman-teman? Bapak maaf Pak, belum ada Pak. Belum ada ya, lanjut. Kita pembahasan terkait proses perawatan. Proses keperawatan mau di area keperawatan manapun, prosesnya sama ya. Ada 5. Pengkajian, diagnosis, perencanaan atau intervensi, implementasi, dan evaluasi. 5 ini. Bedanya, kalau di keperawatan komunitas itu ada prioritas masalahnya beda dengan area keperawatan lain. Ya. Kalau area keperawatan lain mungkin prioritas masalah
bisa menggunakan ABC, CAB, atau hierarki Maslow. Tapi kalau di perawatan komunitas lebih spesifik ya ke Lancaster dan Stanhope. Ya. Menurut pemprioritasan masalah Lancaster dan Stanhope. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa ya. Yang jelas di pengkajian ini ya, namanya juga pengkajian. Pengkajiannya itu harus komprehensif ya. Komprehensif meliputi aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual ya. Semuanya harus teman-teman kaji ya. Karena satu aspek bisa mempengaruhi aspek yang lain. Ya. Sama seperti organ tubuh. Satu organ tubuh mengalami masalah, organ yang lainnya juga berisiko mengalami masalah. Ya. Karena satu kesatuan. Ya. Satu sistem yang mengalami masalah, sistem yang lain juga berisiko mengalami masalah. Ya. Itu harus teman-teman kaji. Ini sekilas sudah saya jelaskan tadi. Paling nanti saya jelaskan terkait dengan cara menentukan diagnosis perawatan bagaimana. Ya. Cara membuat rencana perawatan seperti apa, implementasi dan evaluasi. Saya langsung lanjut ke slide berikutnya. Ya. Oke, ini sudah jelas ya tadi bahwa jenis data yang harus kita kaji di perawatan komunitas itu terdiri dari 3 secara garis besar: data inti, data subsistem, dan data persepsi. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, ini yang mau saya jelaskan ya, karena kompetensinya teman-teman harus bisa mendiagnosis. Harus bisa menegakkan diagnosis sama seperti dokter. Hanya saja dokter mendiagnosis secara medis, kita mendiagnosis secara perawatan. Kalau gitu, apa bedanya diagnosis medis sama diagnosis perawatan? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa bedanya diagnosis medis dan diagnosis keperawatan? Beda dong. Coba saya panggil Suci Nurhayati. Silakan Suci Nurhayati. Ada Suci Nurhayati? Halo? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Baik, Pak. Untuk diagnosa medis itu kayak menjelaskan penyakit atau patologi, sedangkan diagnosa keperawatan itu kayak kita sebagai perawat menjelaskan respon pasien kita terhadap penyakit atau masalah kesehatannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Astrid Modiasita. Ada yang mau menambahkan? Bedanya diagnosis medis dan diagnosis perawatan? Silakan. Jangan sampai teman-teman nyampur nih. Ini kan diagnosisnya ini, padahal itu diagnosis medis dan diagnosis perawatan beda. Ya, silakan. Yang mau menambahkan. Pingkan Ade, silakan Pingkan. Bapak, maaf Pak, baik Pak. Ya. Tadi saya setuju dengan pendapat Astrid bahwasanya benar Pak, untuk diagnosis medis itu kan diagnosis di mana patologi dan sebab akibat dan dari mana asal penyakitnya itu dijelaskan. Tapi kalau diagnosis keperawatan di mana nggak patologisnya, tapi dari spiritualnya, biologisnya dikulik sampai dalam-dalamnya Pak, terkait si pasien tersebut. Mungkin itu Pak tambahan dan pendapat dari saya Pak. Oke, lalu apa tujuan kita membuat pathway? Ya, pathway kan juga ada tuh dibuat ya perjalanan penyakitnya sampai dengan dia menimbulkan masalah perawatan. Ada yang bisa menambahkan? Pathway. Teman-teman pernah buat pathway yang seperti diagram? Saya rasa pernah ya, karena memang sudah masuk di mata kuliah perawatan dewasa, harusnya sudah. Kan tadi teman-teman ngomongin terkait dengan patologis dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam pathway ya ada juga perjalanan penyakit di situ ya.
dari yang kondisinya A sampai dengan mengalami masa perawatan terkini. Ya, kira-kira bagaimana tuh kalau dikaitkan dengan kondisi patologisnya klien? Benar, dari teman-teman benar ya, bahwa diagnosis medis ini adalah diagnosis yang sifatnya patologis. Tapi key point yang harus teman-teman selalu ingat adalah diagnosis medis mulai dari pasien masuk ya sampai dengan pasien keluar akan sama diagnosisnya. Pernah teman-teman dirawat di rumah sakit? Ada yang pernah dirawat di rumah sakit nggak? Maaf Pak, pernah Pak. Ya, coba lihat di surat keterangan sakitnya atau surat keterangan rawatnya. Ya, pasti akan sama diagnosisnya dengan diagnosis pada saat teman-teman masuk. Ya. Kecuali ada pemeriksaan penunjang terbaru yang menambah ya, diagnosis A, kemudian ada pemeriksaan terbaru, ternyata nambah diagnosisnya. Boleh nggak diagnosis medisnya ada 2? Boleh aja. Intinya dari pasien masuk sampai pasiennya keluar akan sama diagnosisnya. Beda dengan diagnosis perawatan. Diagnosis perawatan, tiap kondisi pasien berubah, akan berubah diagnosisnya. Hari ini diagnosisnya 2, besok bisa nambah 3 atau nambah 4. Ya, atau bisa berkurang jadi 1. Ya. Diagnosis perawatan tergantung dari kondisi pasien. Ya. Kondisi pasien berubah, ya berubah diagnosis perawatannya. Ya. Beda dengan diagnosis medis. Ya. Akan selalu sama sampai pasien keluar. Ya. Secara umum itu lebih gampang ngejelasinnya. Ya. Kalau kondisi patologis mau perawatan mau medis, dia ada patologisnya. Masalah keperawatan timbul akibat adanya kondisi patologis. Kan? Misalnya, ada diagnosis perawatan hipertermi. Ya. Hipertermi adalah diagnosis keperawatan, sementara diagnosis medisnya adalah misalnya leukositosis, ya. Atau apa lagi, viral infection, ya banyak jenisnya, tergantung diagnosis yang ditegakkan oleh dokter. Yang menegakkan diagnosis medis itu dokter, sementara perawat adalah menegakkan diagnosis perawatan. Itu lebih gampangnya membedakan diagnosis medis dan diagnosis perawatan. Apa korelasinya dengan analisis data? Ya. Teman-teman lihat di tabel 1, untuk menganalisa teman-teman lebih gampangnya buat tabel. Ya. Tabelnya nomor, data, masalah, dan penyebab. Ya. Datanya, ya, pengkajian itu kan data-datanya nggak selalu data-data abnormal. Kan? Artinya teman-teman harus pisah itu data yang abnormal dan data yang normal. Yang teman-teman lakukan analisis data adalah data-data yang enggak normal, data-data abnormal. Pisahkan ya berdasarkan karakteristiknya, ya berdasarkan karakteristiknya. DS dan DO, ya kelompokkan itu menjadi data subjektif dan data objektif. Data subjektif ini adalah data-data yang disampaikan oleh klien dan keluarga. Ya, bentuknya biasanya klien mengeluh atau masyarakat warga desa X mengeluh atau mengatakan. Ya, beda dengan DO. DO ini adalah data-data hasil pengamatan, data-data dari hasil olah instrumen dan pemeriksaan, termasuk kalau sasarannya individu, hasil pemeriksaan fisik dan tanda vital. Ya. Ini yang harus teman-teman analisis. Data subjektif, kalau memang nggak ada, boleh kosong. Tapi kalau di komunitas, nggak mungkin kosong rasa-rasa. Karena targetnya banyak, nggak hanya individu. Ya. Si A nggak ngomong, si B udah ngomong. Si C ngomong, si D ngomong. Gitu ya. Jadi nggak mungkin kosong. Tampilkan data-data kalau asuhan perawatan komunitas dalam bentuk persentase atau angka, ya supaya gampang teman-teman menganalisa. Ya, data objektif ya harus ada, wajib ya, mau asuhan perawatan individu, kelompok, keluarga, masyarakat, data objektif wajib ada ya. Kalau data-data objektif nggak ada, teman-teman nggak kerja ya, karena minimal teman-teman mengamati, melakukan survei minimal ya. Nah, data subjektif dan data objektif kalau dalam Nanda ya bisa teman-teman lihat di batasan karakteristik.
kalau teman-teman mau menegakkan diagnosis, ada di batasan karakteristik. Minimal ada 3 batasan karakteristik, diagnosanya boleh teman-teman tegakkan. Ya, contoh, saya kasih contoh untuk diagnosis deviasi kesehatan komunitas. Teman-teman lihat tuh di domainnya promosi kesehatan. Ya, teman-teman lihat deviasi kesehatan komunitas ada di domain promosi kesehatan, kelas manajemen kesehatan. Ingat, setiap kali teman-teman menuliskan masalah keperawatan, teman-teman tulis domain. Ya, saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh satu ya, biar lebih gampang. Nah, kalau teman-teman punya Nanda, teman-teman boleh buka di halaman 184 ya. Masalah kesehatannya itu deviasi kesehatan komunitas. Yang pertama-tama, kalau teman-teman punya SDKI juga teman-teman boleh buka SDKI-nya ya, biar lebih nyambung. Yang pertama teman-teman lihat definisi operasionalnya. Ya, definisi operasional dari diagnosis ini. Ya, apa sih? Kemudian yang selanjutnya data-data apa yang harus ada. Teman-teman lihat di batasan karakteristik. Ya. Kalau di data ini, di analisis data ini, teman-teman lihat di data subjektif dan objektif. Misal, ya, batasan karakteristiknya itu masalah kesehatan yang dialami oleh suatu kelompok atau populasi. Benar enggak? Di data objektifnya ada masalah kesehatan yang dialami kelompok. Ya. Kalau benar, oh, satu data sudah ada. Ya. Yang kedua, program tidak tersedia untuk menyelesaikan masalah itu. Benar enggak? Oh, ternyata dari hasil instrumen, benar. Ternyata program dari pemerintah belum ada nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, sampai dengan minimal 3 batasan karakteristik ini ada, diagnosa tersebut boleh teman-teman angkat. Ya. Oke, itu kaitannya dengan batasan karakteristik. Jadi, ada juga faktor yang berhubungan di sini. Nah, faktor yang berhubungan di sini fungsinya adalah untuk teman-teman tegakkan etiologi. Ya, jadi rumusan diagnosis perawatan itu ada problem plus etiologi. Oh ya. Domain ini, yang ini bisa teman-teman lihat di pojok ini. Kode diagnosis ya. Untuk deviasi kesehatan komunitas ada kode diagnosisnya 00215. Kalau di SDKI saya nggak tahu kodenya apa, karena saya pakainya Nanda. Ya. Berarti nanti ya di bagian faktor yang berhubungan teman-teman lihat kira-kira apakah di pasiennya ini penyebabnya apa. Penyebabnya kalau komunitas ada 3 aja, ketidaktahuan, ketidakmauan, ketidakmampuan. Oke, kita lihat. Ternyata kurang akses pada pemberian layanan kesehatan. Oke. Deviasi kesehatan komunitas berhubungan dengan kurangnya akses pada pemberi layanan kesehatan komunitas di itu ya. Untuk etiologinya teman-teman lihat di faktor yang berhubungan ya. Atau boleh enggak etiologinya itu ketidaktahuan. Misalnya ketidaktahuan warga desa X terhadap ya program kesehatan ya di sininya boleh aja ya, tergantung ya. Itu cara ngebaca Nanda. Nanti saya akan kasih tahu cara ngebaca NIK dan NOK. Karena penting ya, penting teman-teman tahu cara ngebaca. Jangan sampai teman-teman punya Nanda dan NIK, tapi Nanda dan NIK-nya itu dianggurin, nggak tahu cara ngebacanya. Ya. Oke, ini etiologi. Ini analisis data ya. Nah, data sudah dianalisis, ketemu masalah keperawatan dan penyebabnya. Tahapan selanjutnya adalah teman-teman tegakkan diagnosis 1, 2, 3, dan 4. Diagnosis keperawatan itu secara umum sifatnya ada 3, teman-teman. Sifatnya ada 3. Yang pertama sifatnya aktual. Yang kedua sifatnya promosi kesehatan atau wellness, sejahtera. Yang ketiga sifatnya risiko. Ya, urutannya gimana Pak? Ya, urutannya teman-teman cari dulu diagnosis perawatannya aktual dulu.
Setelah diagnosis perawatan aktual ternyata tidak ditemukan, teman-teman tahapan berikutnya cari diagnosis perawatan risiko. Risiko nggak ada, baru yang wellness, yang promosi kesehatan ini. Ya. Jadi urutannya itu 1 aktual, 2 risiko, 3 wellness aktual. Cari yang aktual dulu. Kecuali udah nggak ada, baru bisa teman-teman angkatnya risiko. Ya. Setelah muncul diagnosis perawatan, tugas selanjutnya adalah prioritasin masalahnya. Tahapan untuk merencanakan perawatan kan memprioritaskan masalah ya sebelum masuk ke intervensi. Ya, gimana caranya? Nah, ini format prioritas masalah menurut Stanhope dan Lancaster, teman-teman. Caranya adalah contohnya dari sifat, ini aspek yang kita nilai nih, dari sifat masalah, besarnya masalah, modifikasi kondisi masalah, potensial untuk cegah sampai dengan kepedulian sosial. Saya kasih contoh satu. Dari segi sifat masalah ada status kesehatan, sumber kesehatan, dan berhubungan dengan kesehatan. Status kesehatan kita kasih skor 3. Sumber kesehatannya itu dari mana mereka menemukan, kalau misalkan mereka sakit, kemana mereka harus pergi, itu intinya. Ya, kasih skor 2. Contohnya dari komponen ini, ternyata skornya cuma 2. Rumusnya ini. Skor yang didapat 2 dibagi skor tertinggi 3 ya, dikali bobot dikali 1 ya. Barulah ketemu nilainya berapa ya. Untuk 1 poin ini. 1 poin 1 diagnosis. Muncul ada diagnosis baru, dibuat juga perhitungan seperti ini. Jadi tiap per diagnosis ya. Setelah dihitung dari komponen 1, 2, 3 dan 4, 5 ini teman-teman jumlahkan. Ternyata jumlahnya 6. Masuk ke diagnosis kedua, teman-teman lakukan seperti ini juga. Teman-teman hitung jumlah totalnya berapa. Ya, begitu juga dengan diagnosis ketiga. Nah, teman-teman urutkan diagnosis keperawatan itu dari total tertinggi pertama, total tertinggi kedua, total tertinggi ketiga. Ya, barulah teman-teman masukin ke sini. Jadi prioritas masalah pertama apa? Ya, dengan skor berapa? Kedua apa dengan skor berapa? Demikian juga seterusnya ya. Itu cara memprioritaskan masalah. Prioritas masalah di keperawatan komunitas itu kita lakukan ya. Kita lakukan bersama-sama dengan warga. Nggak bisa sendiri ya. Harus barengan sama warga. Pak, Bu, ya. Dari hasil pengkajian yang kami lakukan ya, kami menemukan 7 diagnosis keperawatan, Pak, Bu. Kita hitung sama-sama, Pak, Bu, dari 7 diagnosis perawatan ini, bagaimana prioritas masalahnya? Apa yang mau kita tangani terlebih dahulu? Ya. Diskusi dengan masyarakat, kader, RT, RW, lurah, puskesmas. Ya, kita ajak diskusi untuk memprioritaskan masalah. Oke, itu untuk perawatan komunitas. Ini tahapan perencanaan mulai dari prioritas masalah. Yang kedua adalah tetapkan sasarannya dulu. Sasaran kita siapa sih? Apakah kelompok, individu, keluarga, atau masyarakat? Ya. Selanjutnya tetapkan tujuan. Tujuannya apa nih? Ya, intervensi yang mau kita buat ini tujuannya untuk apa? Barulah tetapkan intervensi. Oke, ini menurut Stanhope juga ya, yang belum dimodifikasi. Teman-teman juga boleh modifikasi dari ini. Mulai dari kesadaran masyarakat akan masalahnya seperti apa, sampai dengan tindakan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian masalah, resolusi apa yang ditawarkan, ya, termasuk motivasi, kemampuan perawat, ketersediaan ahli atau pihak terkait, ya, itu juga teman-teman kaji. Nah, ini untuk masalah keperawatan individu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman praktik komunitas, kebetulan teman-teman dapat klien yang sakit, ya, ternyata individu ya, teman-teman rawat. Untuk prioritaskan masalah, teman-teman gunakan teori Maslow. Ya, saya rasa teman-teman di keperawatan dasar sudah belajar teori Maslow. Benar nggak? Sudah belajar belum?
di keperawatan dasar? Siapa nih? Hesti Iren udah belajar belum? Sudah ya. Nah, harusnya teman-teman sudah antem nih cara memprioritaskan masalah berdasarkan teori Maslow. Ini keluar nanti di uji kompetensi. Yakin aja keluar. Bentuk pertanyaannya bermacam-macam. Ya, bisa menanyakan masalah keperawatan utama, bisa menanyakan masalah keperawatan prioritas. Bentuk pertanyaannya banyak ya. Tapi intinya sama. Yang mana nih diagnosis pertama utama? Kalau teman-teman menemukan kasusnya itu non trauma, kasus non trauma artinya status biasa ya, pasiennya itu biasa-biasa aja, gitu ya. Non trauma yang nggak mengganggu kardio dan vaskular, yang nggak mengganggu jalan napas, teman-teman gunakan hierarki Maslow, ya, teori kebutuhan Maslow, mulai dari basic physiological needs, ya. Kebutuhan fisiologisnya dulu teman-teman lihat, ya. Lihat kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu bisa dilihat dari nutrisi, eliminasi, airway, breathing, sirkulasi, sampai dengan exercise atau aktivitas fisiknya. Ya. Teman-teman lihat, kalau misalkan ada mengalami gangguan di sini, teman-teman angkat itu dulu menjadi diagnosis utama. Kecuali memang di aspek-aspek fisiologis ini udah nggak ada lagi, teman-teman naik ke atasnya. Di atas kebutuhan fisik ada kebutuhan keamanan dan kenyamanan. Nah, teman-teman lihat, ya, ada nggak yang mengganggu keamanan dan kenyamanan? Ya, kaitannya dengan pencegahan cedera, apalagi itu, ya, banyak ya. Teman-teman lihat. Kalau misalkan masih ada di sini, teman-teman angkat. Kecuali sudah nggak ada, naik lagi ke atas. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini. Ya. Bagaimana dukungan dari pasangannya, ada nggak isolasi sosial atau bullying, ya. Sampai dengan seksual intimasi. Ya. Teman-teman kaji. Seksual intimasi itu kerekatan hubungan, ya. Kerekatan hubungan antar pasangan, ya. Boleh teman-teman angkat. Sampai dengan kalau sudah nggak ada ini, boleh teman-teman angkat juga nih sampai di self aktualisasi diri ini. Bagaimana seseorang menampilkan dirinya, ya, kemampuannya dalam beradaptasi, ya, boleh teman-teman angkat. Intinya mulai dulu dari yang fisiologis dulu, ya, yang dasar-dasar dulu. Itu untuk kasus non trauma yang nggak melibatkan kardio dan vaskular, nggak mengganggu jalan napas. Ya, bagaimana kalau kasusnya kaitannya dengan kardio dan vaskular, ya? Bagaimana cara memprioritaskan masalah kalau kaitannya dengan kardio dan vaskular? Salma Sofia, silakan. Silakan, Salma Sofia, bebas mau berpendapat. Urutannya seperti apa? Silakan. Atau teman-teman yang lain mau membantu. Kira-kira bagaimana pemprioritasan masalah kalau kasusnya itu kasus yang mengancam kardio dan vaskular? Andi Saputra, coba. Ini yang cowok-cowok kalau misalkan interview kerja pasti ditanyain, mau nggak kerjanya di IGD. Nah, di IGD itu sering menangani kasus-kasus trauma. Kasus-kasus yang berhubungan dengan henti napas, henti jantung, kardio, dan vaskular. Nah, teman-teman harus tahu cara memprioritaskan yang mana sih yang harus saya tangani terlebih dahulu. Coba, yang cowok-cowok, siapa tuh yang cowok-cowok? Ada 3 ya, kalau nggak salah ya. Kan, Asar, sama Andi. Coba, silakan. Ayo.
tadi yang mau bersuara? Oke, silakan Hesti. Oke, terima kasih Hesti Iren. Ada yang mau menambahkan? Karena penting ya, perawat itu penting untuk memprioritaskan mana yang saya harus tangani terlebih dahulu, kondisi yang seperti apa. Nah, di sini saya kasih stimulus bahwa pasiennya itu mengalami masalah di kardio dan vaskuler. Penegakan diagnosis perawatan yang pertama, ya. Bagaimana prioritasnya? Coba kan lagi. Iya Pak. Mungkin yang harus dilakukan pertama itu menangani, ya saya ingat respiratory, pernapasan yang perlu. Nah, muncul pertanyaan baru lagi. Kenapa pernapasannya dulu? Kenapa pernapasan dulu? Apa justifikasinya? Atau teman-teman lain boleh bantu kalau ada pendapat ya. Bapak, maaf Pak, izin berpendapat Pak. Ya, silakan Siti Fatimah. Baik Bapak, saya izin menjawab terkait dengan pasien yang masalahnya berhubungan dengan kardio, yang harus didahulukan yaitu pada bagian masalah sirkulasi terlebih dahulu Pak. Ya, kenapa masalah sirkulasi? Karena pada bagian kardio terkait dengan masalah sirkulasi kan terkait dengan peredaran darah seperti itu Pak. Oke, ya. Urutan kalau teman-teman menangani pasien yang mengalami masalah di kardio dan vaskuler ya, yang kaitannya dengan peredaran darah, urutannya adalah CAB. Ya. CAB, circulation, airway, dan breathing. Ya. Circulation, airway, dan breathing. Justifikasinya kenapa harus circulation dulu ya? Karena kaitannya dengan masalahnya kardio dan vaskuler, ya identik dengan circulation ya. Contoh ya, pasiennya mengalami perdarahan. Perdarahannya itu bukan perdarahan aktif tapi masif ya. Yang hanya kelihatan lebam-lebam aja. Teman-teman hati-hati ya. Kalau mengkaji pasiennya itu hanya lebam-lebam aja, ternyata ada keluar mimisan di hidung atau keluar darahnya dari telinga. Hati-hati ya. Itu tanda-tanda nanti adanya penurunan kesadaran. Bisa jadi nanti pasiennya itu shock, ya, mengalami penurunan kesadaran. Ya, ingat golden period. Golden period berapa menit? Golden period dari pasiennya itu kecelakaan, misalnya ya, sampai dia mendapatkan penanganan, golden periodnya berapa? Masih ingat nggak? Misalnya ada pasien kepleset di toilet, kepalanya kebentur, pingsan, pasiennya nggak sadar. Golden periodnya berapa? Ada yang bisa kasih pendapat? Boleh aja 1 menit Pak, 2 menit Pak, 3 menit Pak, boleh. Berpendapat boleh saja. Ya. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Rieni Eliawati, golden period berapa lama? Nah, sumringah dia. Ayo, Rieni. Maaf Pak, 5 menit Pak. Oke, 5 menit menurut Rieni. Astrid Mudiasita mau nawar?
Menit. 10 menit, Pak. Oke, 10 menit menurut Astrid Pudiasita. Justifikasinya kenapa 10 menit, kenapa 5 menit? Apa justifikasinya? Pasti ada background kan, kenapa saya harus menjawab 5 menit, kenapa saya harus menjawab 6 menit. Kira-kira kenapa? Atau ada yang mau nawar lagi? Nadia JW, mau nawar lagi berapa menit? Berapa menit ya? Nadia? 8 menit, Pak. Oke. Golden period dari pasiennya itu mulai jatuh, kebentur kepalanya, sampai dia mendapatkan penanganan, itu 6 menit, teman-teman. Harus teman-teman tolong dalam waktu 6 menit. Ini berlaku juga kalau teman-teman nanti punya keluarga atau punya tetangga yang jatuh, kepalanya kebentur, pingsan. Harus segera teman-teman tangani. Makanya ilmu basic basic life support ya, nggak hanya untuk tenaga kesehatan aja. Basic life support ilmu yang harus diketahui oleh semua orang. Karena basic life support itu sama dengan BHD, bantuan hidup dasar. Ya, jangan sampai orang keselak mangga, ya, nunggu perawatnya datang baru ditolong. Mangganya nyangkut di saluran napasnya, ya, nunggu aja perawatnya datang atau petugas kesehatannya datang, keburu meninggal itu pasien, ya, karena mangganya tetap nyangkut. Keluarin dulu mangganya dari saluran napas biar bisa dia napas lagi. Kalau nunggu si petugas kesehatannya datang, keburu sianosis itu pasien, ya. Biru semua, muka, tangan, semuanya biru. Kenapa? Kenapa biru? Karena oksigen nggak ada masuk ke peredaran darah, ya kan? Kenapa nggak ada masuk peredaran darah? Karena kehalang. Saluran napasnya kehalang oleh biji mangga di saluran napas. Keluarin itu biji mangga. Nah, itu contoh ya teman-teman, contoh. Nggak mungkin juga selak mangga yang ini, tapi nggak menutup kemungkinan, ya. Nggak menutup kemungkinan ada. Selak apa aja? Nggak hanya selak mangga, selak permen atau selak apa. Ya, intinya benda asing yang masuk ke saluran pernapasan harus kita keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Nanti teman-teman dapatkan di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, silakan nanti teman-teman diskusilah sama dosen yang ngajar, ya. Gimana cara menangani kalau misalkan pasiennya seperti ini, Bu? Bagaimana menangani kalau pasiennya seperti itu? Diskusinya diskusi interaktif. Saya suka greget kalau apa namanya? Saya udah kasih tahu, tapi mahasiswanya nggak greget gitu. Ya, mahasiswa. Nih ya, informasi terkait dengan basic life support itu semua orang harus tahu. Jadi, apa hikmah yang bisa diambil? Teman-teman sebagai perawat, mahasiswa keperawatan yang sudah belajar ilmu keperawatan, ya, men-teaching mulai dari keluarganya dulu deh. Dek atau Ma, Pa, nanti kalau ada yang mengalami masalah seperti ini, atau mama papanya itu nelpon. Karena si anaknya sudah belajar keperawatan, nelpon. Aduh, si ini gimana nih? Keselak jambu misalnya. Bagaimana penanganannya? Teman-teman arahkan. Bisa kan? Melalui by phone bisa. Ya. Atau video call. Ya. Atau kalau memang teman-teman dekat, ya teman-teman lakukan sendiri. Ya. Dibantu oleh keluarganya. Oke, itu untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan kardio dan vaskular. Urutannya CAB ya. Diagnosis keperawatannya itu bisa risiko perdarahan. Bisa saja risiko, tapi itu bisa kita angkat jadi utama. Ya. Karena untuk perdarahan, apalagi perdarahannya di luar, ya, di dalam, ya, kita nggak tahu banyaknya itu berapa. Ya. Walaupun itu diagnosisnya risiko perdarahan, tetap kita prioritaskan jadi yang utama. Ya, jadi kalau ada diagnosis perawatan risiko perdarahan, hipertermi, sama risiko infeksi, teman-teman angkat dulu yang pertama itu risiko perdarahan. Ya.
Oke, itu kaitannya dengan kardio dan vaskuler. Bagaimana yang mengancam pernapasan? Urutannya seperti apa? Silakan teman-teman kasih pendapat. Yang mengancam yang mengancam pernapasan, urutannya itu seperti apa? Urutan diagnosis perawatannya. Saya mau lihat-lihat dulu yang sekiranya bisa saya panggil. Saya belum dengar suaranya Mega Olivia. Silakan Mega Olivia. Ada orangnya? Bapak, maaf Pak, ada Pak. Oke. Kalau kondisinya itu mengancam sistem pernapasan, pemprioritasan masalahnya itu seperti apa menurut Mega Olivia? Yuk, silakan. Atau ada pendapat lain dari yang teman-temannya yang lain, silakan. Ada? Belum ada? Izin menjawab lagi. Iya, silakan Siti Fatimah. Baik, Bapak izin menjawab untuk pasien dengan masalah terkait pernapasan yang harus didahulukan adalah airway. Jadi kita harus mengeluarkan syafnya atau membersihkan jalan nafas terlebih dahulu, Pak. Ya, betul. Ya, kalau yang mengancam sistem pernapasan, yang teman-teman lihat dulu adalah airway-nya dulu. A, B, C. Airway, breathing, circulation. Ya. Apa yang mengancam airway? Ya. Contohnya penumpukan reak, dahak. Ya. Kalau bisa teman-teman ambil itu reak menggunakan tangan, ya, masukin tangannya teman-teman, pakai handscoon, masukin. Ambil itu reaknya, ya, teman-teman bebaskan dulu. Ambil secara manual. Ya. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan untuk diambil secara manual, teman-teman gunakan suction. Ya. Gunakan suction, sedot reaknya pakai suction sampai bersih. Kalau pasiennya itu berontak, ya, pasiennya berontak, si suctionnya itu digigit sama si pasiennya, teman-teman gunakan OPA. Pernah lihat OPA? Bukan OPA Korea ya, tapi OPA alat. Ya. Masukin OPA, ya, lalu sedot dari lubang-lubang OPA itu. Masukin suctionnya, sedot. Sampai bersih. Jangan sampai si pasiennya aspirasi, ya, reaknya masuk ke saluran napas, ya, bisa cyanosis si pasiennya, ya. Jadi bebaskan jalan napas dulu. Apa contoh diagnosis perawatan yang terkait dengan airway? Ya, ketidakefektifan bersihan jalan napas, ya, pola napas tidak efektif, sama dengan apalagi satu lagi, gangguan keseimbangan asam basa. Ya, teman-teman pernah belajar terkait dengan diagnosis ketidakseimbangan asam basa. Saya kasih contoh. Ya, kira-kira kalau teman-teman mau tegakkan diagnosis ketidakseimbangan asam basa, data apa yang harus ada? Ya, data apa yang harus ada ketika teman-teman mau tegakkan diagnosis itu? Ini ada diagnosis perawatan individu ya, di komunitas juga ada. Kira-kira data apa sih yang harus muncul di analisis data pada saat teman-teman ingin angkat itu diagnosis? Ayo. Ayo berpendapat. Saya lihat dulu. Saya belum dengar si Ezra Evangelika ini ngomong. Silakan Ezra. Ezra ada? Bapak, iya Bapak. Oke, bagaimana menurut Ezra? Ketika Ezra mau angkat diagnosis terkait dengan ketidakseimbangan asam basa, data yang harus ada apa nih? Bapak, menurut saya untuk menegakkan diagnosis itu kita harus mengkaji dulu Bapak. Terus setelah kita mengkaji, kita harus
tahu dulu tanda dan gejalanya, baru kita bisa lalu kita lakukan etiologi gitu, Pak. Terus baru bisa menegakkan diagnosis. Oke, terima kasih Ezra atas pendapatnya. Coba lanjut ke saya belum dengar suaranya Azhar. Azhar ada? Azhar? Ada orangnya? Atau kalau Azhar belum ada, siapa aja deh yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Kira-kira apa nih harus ada? Saya mau memperkaya teman-teman dengan data-data, ya, dengan cara, karena ini areanya teman-teman di atas perawatan. Kalau asam basa kaitannya dengan apa, teman-teman? Kalau kita ngomongin asam basa? Gas darah, Bapak. Analisa gas darah, apa isinya? Kontennya apa? Betul, gas darah betul. Ya, analisis gas darah. Apa aja kontennya di situ? Yang menandakan bahwa terjadinya ketidakseimbangan asam basa. Apa spesifiknya? Betul, AGD itu betul. Ya. Apa? Yang spesifik asam basa. Pernah dengar kata pH, teman-teman? Iya, Bapak, pH. Yes, pH. Asam basa itu kaitannya dengan pH. Ya, pH darah. Jadi kalau teman-teman ambil AGD, ya, udah pernah praktik AGD kan? Teman-teman ambil darah arteri, teman-teman lakukan pemeriksaan ya di laboratorium. Ingat kalau ngambil darah arteri, pastikan udara nggak masuk ke darah ke sampel tersebut. Karena kalau udaranya masuk, hasilnya jadi bias. Ya. Karena kita mau analisa gas darah. Kalau udah bercampur dengan udara luar, udah bias hasilnya. Makanya ditutup dengan kayak semacam busa. Ya. Oke, yang pertama pH dulu. Kita lihat pH-nya asam apa basa, ya kan? Kalau kondisinya kurang dari 7,45, ya, kondisinya misalnya asam. Kalau lebih dari 7,45, kondisinya basa. Itu pertama, untuk menentukan apakah ini asidosis apa alkalosis. Ya, asidosis itu asam, alkalosis itu basa. Aduh pusing deh ngomongin alkalosis, asidosis. Emang ini ada dipelajari nanti ada. Pasien sesak napas, ya, bisa karena kondisi asam basanya itu nggak stabil, nggak seimbang. Karena kondisi sesak napas, ya, pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Salah satunya adalah kondisi asam basa yang tidak seimbang, ketidakseimbangan asam basa, ya. Kondisi asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, macam jenisnya. Silakan teman-teman cari. Ya. Intinya, kalau pasiennya sesak napas, ya, jangan hanya tahunya berjalan jalan napas dan pola napas. Ya. Tahu juga diagnosis yang lain yang menyebabkan dia si pasiennya itu sesak napas. Oke, itu tambahan ya. Kita lanjut. Ini sudah tadi saya jelaskan. Ini sudah. Nah, menetapkan sasaran ini juga penting. Sasaran yang mau kita kasih intervensi ada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat. Ya, sasaran kita, hasil yang mau kita capai bagaimana? Ya, ini penting pada saat kita akan membuat intervensi. Sekarang kita mau buat NOC dulu. Ya. Sebelum kita membuat intervensi, kita buat tujuannya dulu. Tujuan dan kriteria hasil. Supaya apa? Supaya nanti saat teman-teman evaluasi, gampang. Yang mau teman-teman evaluasi itu apa nanti. Ya. Harus ada dengan menggunakan kata kerja. Ya. Semua harus menggunakan kata kerja, ada sasaran dan ada batasan waktu. Penerapannya bagaimana? Nah, ini ya. Ini aspek yang harus ada di NIC ya. Acak.
Nah, urutannya ini ya. Yang harus di dalam yang ada dalam NOC ya, komponennya harus smart, teman-teman. Harus smart, spesifik, dapat diukur atau measurable, attainable, nggak muluk-muluk ya. Bisa nih, mampu saya laksanakan. Harus relevan juga ya, result oriented, realistis ya, dan timely. Harus ada waktunya, berapa lama mau saya lakukan tindakan ini. Harus smart. Bagaimana contoh penerapan smart di dalam NOC dan NIC? Ya, coba kita lihat. Ini contohnya. Contoh NOC dan NIC. Ini contoh intervensi. Ya, si Astrid udah pegang kepala tuh, aduh pusing kata Astrid. Oke, contoh. Di dalam NOC dan NIC, teman-teman buat tabel biar gampang. Ya, teman-teman buat tabel biar gampang. Tabelnya isinya nomor. Ya, kalau teman-teman mau tambahkan di sebelum diagnosis, teman-teman tambahkan tanggal dan jam, ya, kaitannya dengan waktu, boleh ya, lebih bagus, ya. Dan memang harus ditambahkan, ya, memang harus ada waktu dan tanggal. Diagnosis keperawatan, pastikan teman-teman menampilkan domain, ya. Saya selalu ingatkan, setiap ada diagnosis perawatan, tampilkan domain. Kenapa harus tampilkan domain? Ya, karena domain ini berlaku secara universal, ya, secara global. Artinya, perawat negara A, perawat negara B, tahu diagnosis si pasien A, pasien B, kalau teman-teman tampilkan domain. Karena apa? Beda kan bahasa, ya, bahasa diagnosis ini beda tiap negara, tapi domainnya akan sama, ya, domain diagnosis akan sama untuk semua negara, semuanya mengacu ke NANDA, NIC dan NOC. Oke, sudah. Diagnosis ini bentuknya bisa tunggal seperti ini, atau bisa ada etiologi. Definisi pengetahuan komunitas berhubungan dengan bla bla bla. Itu PE. Ya. Setelah kolom diagnosis, teman-teman tampilkan kolom tujuan dan kriteria hasil atau NOC. Teman-teman buat tujuannya apa? Ingat tadi, tujuan dan kriteria hasil harus memenuhi unsur SMART, ya, spesifik. Yang pertama spesifik. Tujuan yang mau dibuat spesifik menyelesaikan masalah perawatan. Agar masalah perawatannya selesai, yang teman-teman intervensi adalah etiologinya. Ya. Etiologinya yang harus teman-teman intervensi. Ya. Bunyi di bagian tujuan adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada keluarga X, kalau asuhan keperawatan keluarga, kalau asuhan perawatan komunitas, setelah dilakukan tindakan keperawatan pada warga desa X atau langsung sebutin RT juga boleh. RT 3, ya, kelurahan apa, ya, selama timely. Ingat ada timely, harus ada waktunya kan, 3 kali 60 menit misalnya, timely. Spesifik tadi menyelesaikan masalah, ya. Masalah apa? Penyebabnya sebutkan, ya. Setelah lakukan tindakan perawatan selama bla 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 bla, ya. Apa penyebabnya? Pasien tahu bla 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 bla, ya. Definisi perawatan komunitas teratasi, ya. Atau langsung sebutin aja penyebabnya, etiologinya, ya. Diharapkan pasien tahu tentang bla 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 bla, ya. Karena penyebabnya ada tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, teman-teman buat kriteria hasil supaya gampang mengukur, ya, mengukur keberhasilan tujuan ini. Buat kriteria hasil, misal, ya, nah, saya buka lagi outcome NOC-nya, ya. Teman-teman lihat di bagian daftar isi, ya. Contoh. Saya kasih contoh satu aja. Kaitannya dengan apa itu? Promosi kesehatan. Atau yang lain deh, yang saya nemu, ya. Kaitannya dengan tanda-tanda vital nih, lebih gampangnya. Atau
Misal ya, misal dari segi penampilan peran nih, kriteria hasilnya penampilan peran. Tuliskan domainnya apa, ya. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian lognya ada skala luaran, ya. Dipertahankan pada angka berapa, ya, dan ditingkatkan, ya, teman-teman tulis. Nah, di sini di nomor 1 ini teman-teman tulis kriteria hasilnya, misalnya penampilan peran. Di bagian ini supaya teman-teman mudah mengukur karena tadi harus measurable, teman-teman buat begini, nomor indikator sebelum dan setelah. Tujuannya apa? Supaya teman-teman gampang mengukur hasil sebelum dilakukan tindakan dan hasil setelah dilakukan tindakan. Indikatornya lihatnya di mana, Pak? Lihat di skala luaran keseluruhan. Indikator bla 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 banyak. Teman-teman tulis di sini, ya. Angka di sebelum dan setelah isinya dengan angka, ya. Isi dengan angka. Misalnya sebelum angkanya 2, setelah dilakukan tindakan perawatan teman-teman pengen angkanya 4 atau 5, ya. Dilihatnya dari sini, dari 0. Demikian juga dengan intervensi, ya, NIK. Kalau tadi kriteria hasilnya kaitannya dengan penampilan peran, di NIK-nya teman-teman juga cari NIK untuk penampilan peran yang seperti apa, ya, teman-teman cari. Misalnya NIK penampilan peran, domainnya apa, kegiatannya ngapain aja, teman-teman tulis 1, 2, 3. Harus teman-teman paraf dan tulis nama. Ya, ini wajib, nggak boleh enggak. Karena ini aspek legalnya teman-teman, ya. Kalau kita di perawatan itu ada yang namanya tanggung jawab dan tanggung gugat, ya. Tanggung jawab artinya teman-teman bertanggung jawab atas tindakan perawatan yang teman-teman buat. Tanggung gugat adalah ketika teman-teman ada gugatan ke teman-teman bertanggung gugat. Siap digugat, ya. Nah, karena teman-teman digugat, misalnya teman-teman harus tunjukkan pekerjaannya teman-teman. Bukti dokumentasi yang harus ada, kan, otomatis. Bukti dokumentasi harus ada. Harus tercantum di situ siapa yang melakukan tindakan perawatan. Aduh, saya capek di ruangan, bolak-balik dari ujung sana ke ujung sini karena pasiennya lagi rame, ya. Tetap dokumentasi harus lengkap. Mau rame apapun pasien, dokumentasi harus ada. Kerjakan apa yang kamu tulis apa yang kamu kerjakan. Itu prinsipnya, teman-teman. Oke, itu terkait dengan NOK dan NIK. Implementasi, teman-teman hanya melaksanakan apa yang sudah teman-teman rencanakan, apa yang sudah teman-teman tulis di bagian intervensi. Tambahkan dengan awalan me. Misalnya, ya. Misalnya di sini, di intervensi ini teman-teman tulis rencananya monitor tanda-tanda vital. Di bagian implementasi, teman-teman tinggal tulis memonitor tanda-tanda vital, ya. Atau di bagian sini, teman-teman tulis berikan terapi inhalasi. Di sini teman-teman tulis. Di bagian implementasinya, teman-teman tulis memberikan terapi inhalasi. Artinya, itu sudah teman-teman kerjakan, ya. Memonitor sudah teman-teman kerjakan, memberikan terapi inhalasi sudah teman-teman kerjakan. Demikian juga seterusnya, ya. Implementasi saya rasa nggak terlalu sulit. Tinggal teman-teman tulis siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut, ya, dokumentasinya. Misalnya Suster Nadia Parap atau Suster Salma Parap, ya. Itu wajib ada, nggak boleh enggak. Jangan sampai pada saat ditanya, ini siapa yang ngasih obat A? Si pasiennya nggak ada dapat obat A, tapi kok dikasih obat A? Ditelusurin, nggak ada ininya, tanda tangan sama namanya. Akhirnya apa? Telusurin berdasarkan tulisan. Ini kayaknya tulisan suster ini deh. Ini kayaknya suster ini deh. Jangan gitu, ya. Repot.
teman-teman kerjanya repot, harus bongkar-bongkar status lama. Ya. Setiap teman-teman melakukan tindakan, pastikan ada tanda tangan dan paraf dan nama. Ya. Oke. Terakhir, dari proses keperawatan kaitannya dengan evaluasi. Ini nggak kalah penting. Ya, nggak kalah penting. Kenapa? Karena cara teman-teman tahu bahwa intervensi implementasi saya sudah berhasil apa enggak dari evaluasinya teman-teman. Ya kan? Untuk evaluasi ada yang formatif, ada yang sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi proses. Ya, artinya yang teman-teman evaluasi adalah selama proses melaksanakan asuhan perawatan. Misal, teman-teman melakukan tindakan keperawatan pemasangan infus, ya, datang teman-teman ke ruangan pasien. Selamat pagi Pak, saya perawat Andi. Sesuai arahan dokter, sesuai instruksi dokter ya, saya mau lakukan pemasangan infus supaya nanti dilakukan pemberian obat melalui infus. Ternyata pasien nolak. Teman-teman dokumentasikan itu di catatan perkembangannya, catatan terintegrasinya, bahwa klien dan keluarga sudah dijelaskan rencana pemasangan infus, namun klien menolak dilakukan pemasangan infus. Surat penolakan ada di CPPT misalnya. Ya. Benar, di CPPT kalau kita buka tercantum surat penolakan tersebut. Ya. Itu evaluasi formatif. Artinya selama proses berjalannya asuhan perawatan itu kita evaluasi. Ya, termasuk kalau pasiennya nggak mau minum obat. Ya. Termasuk kalau pasiennya itu ada jatuh di toilet atau di lantai, kita dokumentasikan. Kita evaluasi secara formatif. Nah, evaluasi sumatif ini adalah evaluasi berdasarkan tujuan dan kriteria hasil yang sudah teman-teman buat. Kalau tadi teman-teman membuat tujuan dan kriteria hasilnya itu 3 kali 24 jam, akan dievaluasi 3 hari ke depan, teman-teman. Itu evaluasi sumatif, ya. Tindakan ini akan dievaluasi 3 hari ke depan. Apakah indikator ini tercapai apa enggak? Ya. Itu evaluasi sumatif. Ya. Bentuknya SOAP, ya. SOAP, subjektif, data objektif, analisisnya teman-teman, dan planning. S itu data subjektif, O itu data objektif. Data subjektif itu misalnya pasien Nyonya X mengeluh bla 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 bla. Data objektif terlihat luka masih basah. Itu data objektif. Atau pasien tampak meringis, atau pasien tampak murung. Itu data-data objektif, termasuk tanda-tanda vital itu data objektif. Analisis ini teman-teman buat berdasarkan indikator yang sudah teman-teman buat. Apakah betul ya? Indikator A dari yang sebelumnya nilainya 1 sudah jadi 4. Nah, itu teman-teman analisis. Dasarnya dari mana menyatakan 1 jadi 4? Dari sini, teman-teman. Dari data subjektif dan objektif. Ya. Bunyi bagian analisis ini masalah teratasi atau masalah tidak teratasi. Udah, cuma 2 itu saja. Nggak ada yang lain. Ya. Nggak ada yang namanya masalah teratasi sebagian, itu enggak. Ya, kalau masalah teratasi sebagian itu jatuhnya masalah belum teratasi. Ya. Hanya ada masalah belum teratasi, masalah sudah teratasi. P ini adalah planning. Planning ini boleh melanjutkan intervensi yang sudah teman-teman buat, atau teman-teman tambahkan dengan intervensi baru. Ya, boleh tambahkan dengan intervensi baru. Oh, ternyata dari 5 intervensi tadi, kayaknya kurang deh. Saya mau tambahin 1 lagi, atau tambahin 2 lagi. Boleh. Ya. Paraf wajib. Paraf dan tanda tangan wajib. Ya, nggak boleh enggak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman? Ada yang mau didiskusikan terkait dengan proses perawatan?
Sudah cukup jelas atau cukup bingung, Siti Nurhaliza? Cukup jelas? Apa cukup bingung? Semoga cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan kan. Tadi mengenai yang diutamakan di masalah pernapasan ada airway, yang B-nya, C-nya apa, Pak?